pada teori dan praktek di laboratorium. 2 kali memang nanti Anda akan terjun ke rumah sakit, itu hanya untuk pengenalan saja, masing-masing selama 1 bulan di rumah sakit klinis, dan 1 minggu di rumah sakit jiwa. Nah, kemudian adalah tahap jiwa. Ya. Tahap profesi itu dengan gelar nurse ya atau disingkat NS ya. Itu lama studi 2 semester atau 1 tahun. Ya. Pada tahap ini pembelajaran seluruhnya ada di rumah sakit, baik rumah sakit klinis ya maupun rumah sakit yang jiwa. Dan komunitas itu di mana di puskesmas, panti sosial, kemudian panti Werida untuk para lansia tinggal, kemudian di masyarakat itu untuk komunitas. Nah, total keseluruhan untuk mendapatkan gelar Escap Nurse, ya, menjadi perawat yang profesional dan siap bekerja itu 5 tahun. Apakah boleh jeda? Boleh. Kalau Anda setelah Escap kemudian ingin nikah dulu, boleh lanjut ke profesi. Nah, namun teman-teman semuanya bahwa tahapan pendidikan sekali lagi baik sarjana maupun profesi kalau kita jalani itu memiliki waktu yang relatif cepat ya. Tahu-tahu sudah kok teman saya sudah ada yang nikah, saya belum, itu pasti akan terjadi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah peluang kerja, kira-kira di mana? Area perawat itu memiliki peluang kerja yang sangat luas dibandingkan tenaga kesehatan yang lain. Di rumah sakit itu pun jumlahnya juga paling banyak. Nah, 60% tenaga kesehatan di rumah sakit itu adalah perawat. Itu perawat di rumah sakit. Nanti Anda belum perawat di puskesmas, kemudian menjadi pendidik, baik di SMK kesehatan mau di perguruan tinggi, buka praktek, alhamdulillah kita punya ya, namanya holistic care nursing yang akan membekali Anda menganti praktek secara islami ya. Dan peluang berikutnya apa? Ini kan mayoritas mahasiswi ya yang di sini. Mayoritas mahasiswi dan cantik-cantik ini kelihatannya. Dan sekarang itu ya perawatan kulit, wajah itu ya banyak ya. Skincare itu ya banyak. Nah itu juga peluang usaha, peluang pekerjaan untuk perawat. Mendirikan skincare di nanti pulang kampung mendirikan skincare ya. Kenapa kakak kelas kita, alumni kita juga sudah ada yang memiliki rumah perawatan ya, skincare itu juga ada. Nah, itu Anda bisa digeluti. Selain itu kerja di luar negeri. Di luar negeri itu peluangnya sangat besar sekali dengan gaji yang sangat tinggi. Minimal gaji di Jepang itu 20 juta per bulan. Belum nanti di Eropa menjadi perawat nurse di Eropa itu gaji hingga 60 juta per bulan. Itu sebagai perawat. Nah, itu gambaran sekilas tentang prodi keperawatan kita itu seperti itu. Nanti secara detail bagaimana proses pembelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Arif dan Bu Niken. Baik, monggo next slide selanjutnya Pak Musmade. Nah, sisi atau kita memiliki cita-cita dari program studi kita itu apa ya? Yaitu menghasilkan nurse, perawat yang berkarakter agamis, humanis, dan berwawasan global di tingkat nasional pada tahun 2021 dengan mengembangkan ilmu keperawatan untuk kesejahteraan dan kemuliaan peradaban manusia. Menjadi perawat yang agamis, itu harapan kami. Beda dengan
perawat-perawat lulusan yang lain. Kita lebih care terhadap spiritualnya, religinya dari pasien kita. Karena seseorang itu, manusia itu terdiri dari bio, psiko, sosio, dan spiritual. Ketika sakit, seluruhnya akan berpengaruh, termasuk spiritual. Agamanya juga berpengaruh. Sedangkan agama, yaitu salah satu bentuk mekanisme coping, kemudian menggugah semangat seseorang untuk lekas sembuh. Memang berdasarkan penelitian, hadirnya agama pada orang yang sakit itu akan mempercepat kesembuhan pasien. Selanjutnya ini visi agamis, humanis. Humanis itu Anda memiliki nilai-nilai kemanusiaan, caring, keperawatan caring. Kemudian empati, tidak sekedar simpati, tetapi empati, memiliki sikap empati terhadap suatu permasalahan, terutama khususnya pada kesehatan. Nah, apalagi kita berada di Indonesia ini adalah negara yang memiliki bencana alam yang banyak sering terjadi, potensi bencana alam baik itu gempa bumi, kemudian erupsi gunung berapi, tsunami, kebanjiran, yang saudara-saudara kita yang di mana, di Sulawesi saat ini kemarin kita banjir. Nah, itu membutuhkan perawat-perawat yang bersedia terjun ke lapangan, yang humanis. Nah, memberikan pelayanan-pelayanan kepada mereka yang tertimpa musibah. Berikutnya adalah berwawasan global. Jadi keilmuan yang kita miliki itu saat ini memang kita orang lokal, tapi wawasan kita, keilmuan kita itu global, mendunia. Apa artinya? Apa maksudnya? Yaitu setiap perawat lulusan Surya Global ketika mengimplementasikan asuhan keperawatan didasarkan pada keilmuan terkini berdasarkan hasil penelitian. Itu wacana, visi, cita-cita kita. Lanjut. Kita punya misi. Misi kita adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan keperawatan yang berkualitas, berlandaskan pada keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia untuk membentuk nurse yang berkarakter agamis dan humanis. Yang kedua adalah kita menyelenggarakan penelitian keperawatan dengan menguatkan isu terkini dan tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat berdasarkan evidence-based nursing. Jadi penelitian, melakukan riset, meneliti itu sebuah keharusan untuk mengembangkan ilmu keperawatan itu sendiri. Karena tindakan intervensi keperawatan itu setiap 5 tahun pasti ada perubahan. Ada pergeseran keilmuan yang mungkin bisa jadi ilmu tersebut lebih efektif, lebih baik. Lanjut. Baik. Misi yang ketiga adalah menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian. Kita menyelenggarakan pengabdian masyarakat. Apa? Ya, istilahnya pengabdian masyarakat itu membantu masyarakat, wujudnya kalau orang awam kerja bakti lah atau apa, tapi ranahnya kesehatan lah kita. Ngajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan,
edukasi bagaimana masyarakat bisa cuci tangan. Sekarang kan cuci tangan ini digalak-galakan untuk mencegah peredaran virus corona. Ya. Banyak lagi pengabdian masyarakat, gosok gigi, yang ngajarin gosok gigi ke anak-anak, ya, anak-anak di PAUD itu juga bagian dari pengabdian masyarakat. Berkunjung ke posyandu lansia, daerahnya ada posyandu lansia kan di daerah Anda? Nah, itu juga bentuk-bentuk pengabdian masyarakat. Yang keempat adalah menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi kita menjalin kerjasama baik institusi yang ada di dalam negeri, baik institusi pendidikan maupun institusi rumah sakit. Institusi pendidikan di Indonesia kita tergabung di Asosiasi Institusi Pendidikan Indonesia, yaitu organisasi perkumpulan program studi keperawatan seluruh Indonesia. Jadi kami bergabung di sana, sehingga dengan bergabungnya di sana kita mendapatkan informasi terkini, baik itu untuk pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Kemudian institusi pelayanan berupa rumah sakit, kita memiliki jalinan kerjasama di rumah sakit di Jogja, itu hampir seluruh rumah sakit di Jogja. Kemudian di Jawa Tengah, itu kita memiliki ada di Klaten, ada di Solo, ada di Sragen, ada di Boyolali, ada di Sukoharjo, ada di Wonogiri, kemudian ada di Purworejo. Kemudian kita di Jawa Timur juga memiliki kerjasama di RSUD di Jawa Timur, itu banyak sekali, mulai dari Jawa Tengah yang paling timur itu RSUD Rembang, Blora, RSUD Blora, RSUD Cepu, kemudian RSUD Caruban, Ponorogo, Trenggalek, Blitar, itu kita menjalin kerjasama untuk tempat praktek mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa praktek di rumah sakit, kita sudah punya wadah, punya tempatnya. Kemudian kita memiliki kerjasama dengan institusi di luar negeri yang sifat kerjasamanya MOU juga ada, dengan Thailand, dengan Boromacane College of Nursing Thailand, yang kita rutin setiap tahun ada kegiatan Student and Teacher Exchange. Nanti kalian kalau bersedia bisa ikut. Ya, ikut ke sana artinya Anda menjadi student exchange ke sana, ke Thailand. Atau ketika ada kunjungan ke sini, Anda menjadi guide-nya. Ya, mendampingi mereka. Nah, di luar negeri juga kita sering mendapatkan kunjungan dari universitas-universitas terkenal di Australia. Beberapa waktu yang lalu kita sempat hampir 2-3 kali, karena virus corona ini melanda, akhirnya kunjungan dari Australia hingga saat ini berhenti. Jadi walaupun kita santri, ya, nanti ada suatu saat kalau kita berada di pondok pesantren, ya, namun suatu saat akan berkunjung bule-bule ke kampus kita. Anda bisa say hello, bisa take picture, minta foto bersama, boleh. Baik. Selanjutnya mungkin ungkapan matur suwun. Matur suwun itu ungkapan terima kasih, menandai berakhirnya sesuatu, atau ungkapan terima kasih atas diberi sesuatu. Saya sampaikan matur suwun karena Anda telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk kuliah di Surya Global. Matur suwun karena Anda telah bergabung, menyempatkan waktu pada siang hari ini. Sekali lagi, kami sangat bangga dengan kalian menjadi mahasiswa Surya Global, dan kami tunggu dengan penuh cinta, penuh kerinduan untuk ke kampus, mensuasanakan kampus
lagi dengan berbagai aktivitas kegiatan mahasiswa, lalu lalang mahasiswa yang akan menghidupkan baik kampus maupun perekonomian sekitar kampus itu sendiri. Kami merindukan itu, semoga corona segera berakhir, kita semuanya terhindar dari penyakit tersebut. Demikian. Untuk selanjutnya mungkin kita akan mengundang Sri Nurhartiningsih, MK. Ya, Mbak Gani. Ya, terima kasih. Bisa mendengar suara saya, Mbak Gani? Jelas, Ibu. Bisa ya? Oke, saya buka dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Ya, saya di sini akan melanjutkan kembali materi kita ya terkait dengan keprodian, yaitu di sini saya nanti akan menyampaikan siapa saja sih gitu ya yang bergerak, yang melanjutkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di prodi ya. Ya, nanti mungkin Mas Made bisa menampilkan terkait dengan slide-nya. Ya, ini ya. Jadi ini mungkin struktur organisasi ya. Ini Bapak itu agak kecil-kecil ya tulisannya ya. Mohon maaf. Nanti saya akan mungkin menjelaskan satu-satu ya. Jadi untuk yang pertama itu tadi sudah ketemu ya, sudah Pak Supri juga sudah tadi menyampaikan. Nah, Pak Supriyadi itu selaku kepala program studi ya, program studi ilmu keperawatan. Mohon nanti bisa diingat-ingat wajahnya ya, Pak Supriyadi ya tadi ya. Jadi kepala program studi ilmu keperawatan. Kemudian saya di sini namanya adalah Bu Sri Nurhartiningsih ya. Ya, saya di sini adalah selaku sekretaris program studi ya, sekretaris studi. Ya, jadi ada di bawahnya Bapak Supriyadi ya. Kemudian di sini ada bidang penjaminan mutu bidang kurikulum ya, kurikulum dan pembelajaran. Di sini ada Bu Andri Stiorini. Kemudian ada bidang penelitian ya, penelitian itu nanti ada Bu Dian, kemudian ada sumber daya manusia itu nanti ada Bu Suryati, kemudian ada kemahasiswaan itu ada Pak Ardian, kemudian UPT laboratorium ya, ini UPT laboratorium ini ada Bu Niken ya, kemudian ada stafnya ini juga ada Bu Marwati nanti ya, ini Bu Marwati sama Bu Titis ini adalah stafnya. Kemudian nanti ada dari Bu Nur Adhana ini nanti juga ada stafnya ya. Nanti ada bagian administrasi, nanti ada Bu Rois ya. Mungkin bisa ditampilkan lagi Mas Made, lanjut. Lanjut Pak. Biar terlihat fotonya mungkin ya. Ya, karena ini tulisannya kecil-kecil, jadi mungkin mahasiswanya nanti tidak begitu bisa membaca. Nah, ini adalah kepala program studi ya. Jadi tadi sudah disambut oleh Pak Supri. Tadi Pak Supri juga sudah memberikan sambutan ya. Ini Pak Supri sebagai selaku kepala program studi ilmu keperawatan. Kemudian ini Pak Supri mengajarnya adalah di Departemen Keperawatan Dasar. Jadi nanti untuk semester 1 nanti akan berjumpa dengan Pak Supri ya. Jadi ini. Kemudian juga nanti Pak Supri akan mengajar di manajemen. Jadi di manajemen keperawatan ya. Ya, lanjut. Ya, ini saya ya. Ya, ini saya. Jadi ini adalah sekretaris program studi. Jadi saya biasa dipanggil Bu Nur ya. Nah, ini saya nanti di Departemen Keperawatan Medikal Bedah ya. Nanti saya mengajar di KMB, kemudian nanti juga akan mengajar di bagian keperawatan HIV dan AIDS dan juga di keperawatan palliative care ya. Ya, mungkin lanjut Mas. Ya, ini adalah kepala bidang asesmen ya. Nanti
ini adalah ada Pak Aris Setiawan, Eskep NS MHPE ya. Jadi MHPE itu adalah dia mempelajari terkait dengan metode pembelajaran ya. Jadi nanti setelah sesi saya, mungkin di sesi setelah ini ya, nanti ada Bu Niken, kemudian nanti juga ada Pak Aris ya, menyampaikan terkait dengan metode pembelajaran. Jadi Pak Aris ini fokusnya di di studi kita, di program studi kita itu sebagai bidang asesmen untuk terkait dengan metode pembelajaran yang nanti akan kita pelajari ya, gitu ya. Ini untuk mengajarnya Pak Aris ada di Departemen Keperawatan IDK ya sebenarnya. Kemudian Pak Aris juga nanti ada di Holistic Care ya. Nah, Holistic Care itu juga termasuk dalam mata kuliah pilihan kita gitu ya, mata kuliah penciri kita gitu ya, terkait dengan keperawatan holistik. Jadi nanti akan ketemu dengan Pak Aris ya. Nah, kemudian ini ada Bu Gani. Jadi Bu Gani ini adalah stafnya dari Pak Aris gitu ya. Jadi ada Pak Aris, nanti di bawahnya ada Bu Gani. Jadi Bu Gani ini juga membantu kegiatan-kegiatan yang ada di keprodian terkait dengan kegiatan asesmen gitu ya. Nanti mungkin ada soal-soal yang nanti akan kita buat untuk ujian gitu ya. Nanti diolah dulu di bagian asesmen ini ya. Kemudian kalau mau OSCE, kalau mau ujian, kalau mau pembuatan soal dan lain-lain nanti masuknya ke bidang asesmen ini ya, terkait dengan juga plus metode pembelajaran gitu ya. Untuk Bu Gani ini mengajarnya terkait dengan keperawatan maternitas dan juga anak, tetapi fokusnya ke keperawatan anak ya. Ini namanya Bu Gani. Bu Gani Aprinengtias Budiati yang biasa dipanggil dengan Bu Gani. Ya, ini selanjutnya ada Bu Andri ya. Bu Andri ini adalah Kepala Bidang Kurikulum dan Pembelajaran ya. Ya, ini Departemen Medikal Bedah ya. Jadi hampir sama nanti dengan saya ya. Ini kalau di untuk di perkuliahan itu nanti Bu Andri mengawal terkait dengan keperawatan medikal bedah ya. Ya. Kemudian lanjut. Ya, ini adalah di staf kurikulum dan pembelajaran. Di sini nanti ada Bu Nur Habibah. Nah, Bu Nur Habibah ini dia nanti untuk mengajarnya itu ada di Departemen Keperawatan Dasar ya, dan juga manajemennya nanti mungkin hanya membantu di kami saja ya sebenarnya. Nanti untuk semester 1 ketika nanti praktikum pasti nanti akan bertemu dengan Bu Nur Habibah ini ya. Ya, lanjut. Ya, ini adalah Bu Nur Dianur Adhana. Ya, ini selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jadi nanti ketika nanti mahasiswa ingin pengajuan judul, kemudian untuk mengurusi skripsi gitu ya, sampai nanti siapa pembimbingnya gitu ya. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah Bu Dian Nur Adhana ini ya. Di Prodi dia kita serahin amanah itu sebagai Kepala Bidang Penelitian, terutama bidang penelitian dan juga pengabdian masyarakat yang untuk mahasiswa ya ini. Jadi nanti kalau mau skripsi pasti akan ketemu dengan Bu Dian. Ya, kemudian ini ada koordinator penelitian mahasiswa dan dosen. Nah, ini ada Pak Eka Oktavianto ya, biasa dipanggil dengan Pak Oktav ya. Nah, ini juga satu rumpun dengan Bu Gani ya. Ini nanti dia mengawal terkait dengan keperawatan maternitas dan anak. Ya, mungkin lanjut. Mas Made, mungkin lanjut. Ya, ini lanjut Bu Suryati ya. Ini selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi kepalanya SDM ya, SDM yang ada di Prodi. Nanti akan ada Bu Suryati ya, ada Bu Suryati. Jadi nanti untuk Bu Suryati memang tidak banyak ke mahasiswa ya, karena memang ini untuk pengembangan ke pihak dosen dan karyawan ya. Ini ada Bu Suryati nanti untuk fokus di pembelajarannya nanti ada di keperawatan maternitas dan anak ya. Ya, lanjut. Ya, ini ada Mas Made ya, ini Mas Made ya, Imade Mohyanuar Saifuddin ya. Ini merupakan
dia di staf bidang pengembangan sumber daya manusia, jadi di bawahnya Bu Suryati ya, di bawahnya Bu Suryati tadi. Ini merupakan alumni juga ya, sama dengan saya. Jadi Mas Made ini juga alumni dari Stika Surya Global. Sekarang alhamdulillah sedang menempuh pendidikan S2 ya di UGM. Nanti fokusnya dia di keperawatan gawat darurat ya. Jadi banyak ya di sini yang dari dari alumni ya juga banyak. Ya mungkin lanjut. Karena waktunya kita terkejar ya. Kemudian ini adalah bidang kemahasiswaan dan alumni. Ini ada Pak Ardian ya, Pak Ardian Indah Darmawan. Ini juga alumni dan alhamdulillah ini sudah mendapatkan gelarnya sebagai MKep ya. Belum lama ini. Jadi kita ucapkan selamat kepada Pak Ardian. Ini seharusnya sudah mendapat gelar MKep ya di belakang ya. Nah ini untuk fokus di pembelajaran itu nanti ada di psikologi jiwa ya, kemudian juga nanti akan mengampu di keperawatan jiwa. Jadi nanti kalau pembelajaran terkait dengan mata kuliah keperawatan jiwa nanti akan ketemu dengan Pak Ardian. Ya, lanjut. Ya, ini adalah Kepala UPT, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Laboratorium ya, yang nanti setelah saya akan memberikan materi. Nah, ini Bu Niken Stanengrum ya, ini MKep ya, ini merupakan dia nanti mengajar lebih banyak fokusnya di keperawatan kegawat daruratan ya. Perawatan kegawat daruratan ini ya, untuk Bu Niken. Nanti selain ini akan ketemu dengan Bu Niken ya. Ya, lanjut Mas Made. Ya, ini adalah staf unit pelayanan terpadu ya. Ini Bu Yeni ya. Ya, mungkin untuk saat ini Bu Yeni ini dia sudah tidak di bawahnya laboratorium ya atau di unit stafnya Bu Niken ya. Untuk ngajarnya ini Bu Yeni atau Yeni Isna ini di Departemen Keperawatan Keluarga dan Komunitas. Nanti kalau Anda belajar terkait dengan mata kuliah keperawatan keluarga, komunitas, gerontik ya, nanti akan ketemu dengan Bu Yeni. Ya, ini adalah staf dari laboratorium. Jadi nanti ketika Anda mau praktikum ya, pengesahan praktikum, kemudian untuk mau OSCE nanti akan ketemu Bu Marwati ini ya, karena ini adalah juga selaku staf di laboratorium. Jadi nanti ketika administrasi laboratorium nanti ketemunya dengan Bu Marwati Istiqomah. Ya, lanjut. Ya, ini juga staf di pelayanan laboratorium. Nanti selain Bu Marwati, nanti juga ada Bu Titis. Nanti Bu Marwati dan Bu Titis ini sebagai laboran ya. Laboran itu dia yang mengurusi lab ya, atau yang mengurusi laboratorium. Sehingga nanti ketika mau praktikum, nanti juga nanti akan ketemu dengan selain Bu Marwati, nanti juga ada Bu Titis ya. Ya, lanjut. Ya, ini staf administrasi ya. Ini fotonya paling keren ya sepertinya ya daripada foto-foto yang lainnya tadi yang mungkin lebih jadul ya. Nah, ini lebih fotogenik ini ya. Ya, ini adalah Mbak Rois ya, Mbak Rois Sayyidatul Alfiana. Ini nanti dia selaku staf administrasi. Jadi silakan nanti kalau Anda mau mengurusi surat ya, misalkan mau penelitian, mau pengabdian masyarakat, kemudian nanti Anda mau pengajuan judul dan lain-lain, nanti ketemunya dengan Bu Rois ini ya, Bu Rois. Bu Rois ini SKEP ya, ini dia alumni juga dari Stika Surya Global juga ya. Ya, mungkin sepertinya stafnya di sini sudah habis ya. Tetapi sebenarnya untuk dosennya sebenarnya tidak hanya yang ada di sini ya, tetapi kita di sini lebih fokus untuk mengurusi kegiatan manajerial ya yang ada di Prodi Ilmu Keperawatan. Nanti juga sebenarnya masih ada dosen-dosen yang lain seperti dosen nurse gitu ya. Kemudian nanti juga ada dosen yang belum ada di sini intinya gitu ya. Jadi kalian jangan berkecil hati, mosok dosennya cuma sedikit gitu ya. Sebenarnya dosennya banyak gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Nanti silakan monggo kalau ada yang mau bertanya gitu ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Sri Nur atas pemaparannya terkait dengan bagaimana staf dalam prodi sendiri dan juga tugas-tugasnya. Harapannya nanti mahasiswa ketika dihimbau untuk menghadapi siapa itu sudah ada gambarannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan terkait
Nah, dan di Prodi ya, nanti akan dipandu oleh Bapak Aris Setiawan MHPE. Ya, Pak Aris Setiawan, ini kita akan masuk ke dalam sesi proses belajar ya. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan dulu pada mahasiswa bahwa Pak Aris ini adalah salah satu dosen di staf keperawatan yang mengampu bidang asesmen, yang nantinya tugasnya adalah terkait dengan bagaimana sistem pembelajaran, kemudian bagaimana agar mahasiswa itu lebih efektif dalam menerima materi-materi, dan juga beliau ini concern di bidang holistic care yang merupakan salah satu penciri dari Stika Surya Global. Oke, Pak Aris sudah siap untuk memaparkan terkait dengan proses belajarnya? Insya Allah bukan nih, ya siap. Baik Pak Aris, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini masih memberikan kemerdekaan pada diri kita. Ya. Merdeka itu ketika hati kita terbebas dari fitnah syahwat dan subhat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah kepada Allah. Karena apa? Karena manusia diciptakan Allah di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia untuk beribadah, bukan hanya untuk jalan-jalan, untuk shopping, dan untuk rasan-rasan, gitu ya. Tapi Allah menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Nah, lihat semuanya, salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah adalah dengan menuntut ilmu. Ya, itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Kenapa menuntut ilmu? Karena diwajibkan bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu, gitu ya. Kemudian kata Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa jika engkau menghendaki kehidupan dunia, maka wajib bagimu untuk berilmu. Jika engkau menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib untuk berilmu. Jika engkau menghendaki kehidupan keduanya, maka wajib juga berilmu. Inilah keutamaan dari sebuah ilmu. Nah, alhamdulillah hari ini kita berkumpul bersama di sini. Tentunya teman-teman semuanya salah satu tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Betul ya? Tujuan kalian mengikuti ini untuk apa? Halo? Menuntut ya, ilmu. Tentunya untuk menuntut ilmu ya, bukan hanya untuk bertemu dengan Pak Made yang masih muda ya, bertemu dengan Pak Adrian yang masih cabi-cabi ya, ketemu Bu Niken yang masih unyu-unyu gitu ya. Tetapi kita tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Nah, saya ingin tahu nih alasan dari teman-teman. Boleh ya? Teman-teman semuanya, kenapa sih memilih Surya Global untuk menuntut ilmunya? Kenapa memilih di pesantren Stika Surya Global? Yuk, boleh dong salah satu menjawab. Karena apa? Yuk, angkat tangan siapa perkenalkan diri. Kenapa memilih pesantren Stika Surya Global? Karena tidak hanya ilmu dunia saja, khususnya ilmu keperawatan yang didapat, tetapi juga ilmu agama yang bisa didapat di Stika Surya Global. Gitu. Udah. Masya Allah ya, Mbak Mira. Masya Allah, jawabannya luar biasa ya. Karena tidak hanya ingin ilmu dunia saja, tapi juga ilmu akhirat. Ya, kalau boleh saya menambahkan ya, teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa memang kita setiap muslim wajib hukumnya adalah untuk menuntut ilmu. Begitu juga dengan Rasulullah, doa yang setiap pagi Rasulullah utarakan kepada Allah adalah Allahumma inni as'alukal ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, kenapa Rasulullah tidak berdoa Allahumma inni as'alukal rizqan thayyiban dulu baru ilman? Tidak, tetapi ilmu dulu. Inilah keutamaan bahwa menuntut ilmu itu lebih utama daripada mendapatkan rezeki. Jadi ilmu dulu baru amal. Ilmu tanpa amal itu sebuah kebodohan. Begitu juga amal tanpa ilmu itu adalah sebuah kehampaan.
Lalu pertanyaannya adalah ilmu yang seperti apa yang perlu kita pelajari gitu ya. Tentunya tidak hanya ilmu agama saja, tetapi juga dengan ilmu duniawi, yaitu ilmu teknologi, ilmu kesehatan, dan ilmu-ilmu lainnya. Ketika ada seseorang yang hanya pandai dalam ilmu agama saja, hatinya selalu berzikir kepada Allah, tetapi otaknya tidak pernah berpikir, maka itu sebuah kesalahan, kerugian. Begitu juga dengan orang yang pandai, kecerdasan intelektualnya luar biasa sekali, tetapi tidak punya keyakinan akan agama, tidak punya Tuhan, maka itu termasuk golongan orang-orang yang sangat rugi. Maka sebagai seorang muslim, baiknya kita tetap berzikir dan juga berpikir. Sehingga tidak ketika otak kita berpikir, hati kita pun berzikir kepada Allah. Di balik otak yang berpikir, ada hati yang senantiasa berzikir kepada Allah. Inilah kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual harus disusun diwujudkan dalam sebuah kurikulum pendidikan. Nah, alhamdulillah di Setika Surya Global ini kita mengintegrasikan antara kurikulum di pondok pesantren dengan kurikulum di kuliahnya. Jadi teman-teman tidak hanya menuntut ilmu kesehatan saja, tetapi juga menuntut ilmu agama. Sehingga nanti harapannya menghasilkan lulusan perawat yang tidak hanya menuhankan obat-obatan untuk menangani pasien, tetapi meyakini bahwa kesembuhan itu adalah milik Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Itulah yang harus ditancapkan di dalam dada kita. Nah, inilah salah satu alasan kenapa kita belajar di pesantren Setika Surya Global, ya. Tuh, sehingga nanti teman-teman lebih mantap lagi. Tidak hanya ilmu dunia yang didapatkan, tapi juga ilmu akhirat, insya Allah. Baik teman-teman semuanya, kemudian terkait tentang belajar nih. Syarat belajar itu apa toh? Jadi kalau dalam ilmu pendidikan, syarat belajar itu ketika ada media pembelajaran yang kita gunakan, kemudian ada gurunya dan ada kita. Dan ada interaksi. Tetapi bagi saya, belajar itu cukup ada interaksi. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan semuanya media-media yang ada untuk kita belajar. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, alam semesta, gunung, dan lain-lain. Itu tujuannya untuk kalau kita bisa memaksimalkan potensi yang Allah berikan, yaitu berupa akal, kita akan senantiasa menjadi seorang hamba yang belajar. Ya, menjadi seorang hamba yang ulil albab. Ulil albab itu apa? Yaitu orang-orang yang selalu berpikir terkait tentang penciptaan alam semesta ini. Ketika Allah turunkan hujan, kenapa ini kok hujan? Ya, itu sebagai media belajar kita. Ketika Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, ada kunyit, laos, ya, temulawak dan lain-lain, maka kita bisa bertanya, berpikir, untuk apa Allah berikan temulawak, kunyit? Oh, ternyata bisa nih untuk menjaga kesehatan kita. Inilah, semoga kita menjadi hamba-hamba yang ulil albab, yang selalu berpikir. Ya. Nah, kemudian cara belajar kita bagaimana? Tentunya, ketika kita belajar, kita juga harus mengikuti zaman. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Betul? Jadi mungkin cara belajar kita itu berbeda dengan kakek-kakek kita dulu, nenek kita, kemudian ibu bapak kita. Kalau dulu kita zaman bapak kalian mungkin ya belajar itu masih menggunakan papan tulis yang warnanya hitam itu. Kemudian ditulis pakai kapur yang warna putih. Jadi gurunya itu biasanya mukanya coneng-conengan semua, coneng-conengan kapur ya. Tetapi sekarang tidak ada lagi papan tulis, adanya whiteboard. Zaman saya. Sekarang tidak ada, jarang sekali pakai whiteboard. Pakainya pakai Microsoft Office. Jadi cuma tinggal ketik, kemudian pakai apa namanya itu LCD ya. Ini. Jadi kita harus mengikuti kemajuan zaman teknologi. Nah sekarang ini kita dihadapkan pada teknologi ini, yaitu tentang teknologi di dalam pendidikan.
Maka sekarang kita pun harus mengikuti ini, karena kita tidak bisa membendung teknologi, kita tidak bisa melawan teknologi. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan teknologi ini agar bisa bermanfaat untuk kita. Bukan sebaliknya, malah kita yang dimanfaatkan oleh teknologi, bukan ya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu selalu mengikuti terkait tentang proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, teman-teman semuanya, insya Allah kita di Setika Surya Global nanti untuk sistem pembelajarannya, sebenarnya ini panjang ya ceritanya, tetapi saya berikan gambaran sedikit saja ya. Nanti kita akan ada pertemuan lagi terkait tentang proses pembelajaran. Saya berikan gambaran aja untuk ada yang sudah tahu nanti belajarnya gimana di Setika Surya Global? Show me your hand. Belum, Ustaz. Belum ya? Ya, baik. Saya jelaskan dikit ya. Nanti akan kita nambah lagi pertemuannya. Untuk pembelajarannya, nanti kita akan menggunakan yang pertama adalah sistem blok. Ada yang tahu sistem blok, teman-teman? Tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Baik, saya jelaskan dikit ya. Sistem blok itu, jadi pembelajaran kita itu terfokus. Ya. Biasanya kan kalau kita menggunakan sistem semester, dalam satu semester 1 itu, dalam kurun waktu 16 pekan, itu akan belajar semua mata kuliah yang ada, ya kan? Jadi sehari teman-teman bisa belajar dalam satu hari Senin bisa belajar keperawatan dasar, kemudian falsafah, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ganti-gantian. Itu sistem semester. Tetapi kita akan gunakan sistem blok. Artinya apa? Artinya adalah dalam satu pekan, 1 minggu, teman-teman hanya fokus mempelajari satu mata kuliah. Misal blok pertama, minggu pertama, itu mata kuliah falsafah. Berarti 1 minggu full, itu mempelajari falsafah aja. Kemudian pekan berikutnya, ganti keperawatan dasar. Maka teman-teman akan mempelajari keperawatan dasar terus, gitu, sampai ujian. Nah, karena kondisi COVID ini, maka kita rampingkan bloknya. Biasanya satu blok itu 1 bulan, tetapi sekarang satu blok itu 1 pekan. Ya, jadi nanti insya Allah kita akan belajar lebih ringan. Jadi otak kita nanti cara berpikir kita tidak bercampur-campur. Oh, sehari belajar falsafah, belajar keperawatan dasar, mumet. Contohnya kalau SMA itu sehari belajar matematika, bahasa Indonesia, kemudian ada sejarah dan lain-lain, itu pikiran kita akan tercampur aduk. Tetapi ketika hanya dalam 1 hari itu teman-teman cukup belajar matematika saja, maka akan fokus dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik untuk matematika itu. Gitu. Bagi gambarannya gitu. Nanti akan kita perdalam lagi ya. Menggunakan sistem blok. Kemudian yang kedua adalah kita akan menerapkan model blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning atau hybrid itu adalah percampuran antara pembelajaran secara online, daring, dan pembelajaran secara offline. Oke. Jadi karena kita mengedepankan teknologi, maka kita akan menerapkan pembelajaran daring, online, dan offline. Nah, untuk pembelajaran online itu akan kita lakukan selama 7 pekan. Jadi kuliah teori, ya, tutorial itu akan kita lakukan secara online. Jadi teman-teman masih bisa di rumah sambil belajar. Nah, setelah online itu selesai, maka teman-teman nanti akan kembali ke Jogja sini, datang ke Jogja untuk untuk pembelajaran offline, yaitu dengan praktikum, gitu ya. Jadi ada 2, tadi hybrid, ya, blended learning namanya, ada online dan offline. Oke, kemudian untuk
online itu jenisnya ada dua nanti, yaitu ada secara langsung, sinkronus, langsung, dan secara tidak langsung, asinkronus. Sinkronus itu artinya tatap muka gini. Saya bisa melihat teman-teman, teman-teman bisa melihat muka saya, ya kan? Nah, jadi seperti ini. Ini namanya secara langsung. Jadi ini yang disebut dengan sinkron. Nanti kita belajarnya menggunakan aplikasi Google Meet. Teman-teman tahu Google Meet? Tahu. Enggak tahu. Google Tahu. Meet. Kita nanti akan menggunakan Google Meeting. Oke. Kemudian untuk pembelajaran selain Google Meet, kita juga menggunakan aplikasi WhatsApp. Ya, itu yang secara langsung. Google Meet untuk tatap muka, WhatsApp untuk chatting. Nanti biasanya tutorial itu menggunakan WhatsApp. Ya. Oke, kemudian untuk yang tidak secara langsung atau asinkronus itu menggunakan aplikasi platform yang disebut dengan Edmodo. Teman-teman sudah kenal Edmodo? Belum. Sudah. Belum. Ustaz. Ya, jadi nanti tolong teman-teman HP-nya diinstal Edmodo dulu ya, karena nanti kita akan menggunakan Edmodo. Oke, nanti download Edmodo di HP-nya melalui Google Play Store. Download, karena nanti pembelajaran kita akan menggunakan itu, Edmodo. Nah, selain Edmodo, kita juga menggunakan yang namanya YouTube. Kenal YouTube? Tahu. Tahu semuanya, ya. Siapa sih yang nggak kenal YouTube? Atau jangan-jangan kalian ini YouTuber juga? Ada yang YouTuber? Bukan. Oh, enggak ada ya. Jadi nanti kita akan menggunakan YouTube juga. YouTube ini nanti silakan dibuka ya, YouTube-nya Peratan Surya Global itu nursing, dicatat. Nursing Stikes Surga. Nursing Stikes Surga. Nanti dicari. Itu banyak sekali video-video pembelajaran yang sudah kita siapkan untuk membantu pembelajaran mahasiswa. Jadi nanti ketika mau praktikum, teman-teman nonton video dulu. Jadi yang ditonton bukan hanya video-video yang nggak jelas ya, tetapi video pembelajaran. Nanti teman-teman tonton itu dulu, baru kita akan adakan praktikum secara online itu melalui ini Google Meet ya. Bisa tuh masuk YouTube? Nah, seperti itu ya. Jadi itu tadi pembelajarannya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya di pertemuan selanjutnya. Karena ini waktunya terbatas. Nah ini, Nursing Stikes Surga, itu nama YouTube-nya. Silakan dicari, di sana banyak sekali video-video pembelajaran ya. Kemudian selain itu, kita juga menggunakan, tadi ada sinkron dan asinkron ya. Yang sinkron apa tadi? Ada Google Meet, sama ada WhatsApp. Kemudian yang kedua, kita menggunakan asinkron yaitu melalui Edmodo dan YouTube. Untuk lebih jelasnya lagi, model pembelajarannya seperti apa, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Karena sebentar lagi zuhur. Bu Gani? Ya, ada baik. yang bertanya? Mau bertanya? Ada yang bertanya. Itu tadi penjelasan dari
Pak Aris ya terkait dengan bagaimana nanti ke depannya kita metode pembelajarannya ada dengan blog, kemudian dalam 1 minggu itu 1 blog. Apakah sudah bisa dibayangkan atau mungkin ada yang mau bertanya? Adakah? Soalnya gimana tuh? Nggak ada nih. Ya, kayaknya sudah jelas semua ini, Bu. Ya. Semoga sudah jelas semua ya untuk penjelasan Pak Aris ya. Jadi nanti misalkan untuk Ibu izin bertanya. Oh ya, Pak Ardian. Ya, Pak Aris mau bertanya, nanti itu untuk mengetahui bagaimana itu tutorial, bagaimana itu pembelajaran yang asinkron sama sinkron, nanti bagaimana ya Pak? Apakah ada hari-hari tertentu atau seperti apa? Ya, jadi adik-adik semua, adik-adik Ardian, oh ini dosen ini yang nanya, Ustadz Ardian ya. Nanti teman-teman semuanya kita akan jadwalkan lagi terkait tentang penjelasan proses pembelajaran ya. Jadi teman-teman semuanya wajib hadir. Bisa? Kemungkinan kita akan jelaskan di pekan depan. Sehingga khusus pembelajaran di Setika Surya Global akan kita paparkan. Misal adanya proses pembelajaran, kalau di keperawatan itu ada praktikumnya. Ya, ada tutorialnya, kemudian ada kuliah teorinya. Nah, itu seperti apa nanti? Itu nanti akan kita sampaikan. Insya Allah kita jadwalkan ulang di pekan depan. Hari ini kita santai-santai dulu. Itu sudah siap ya? Nanti ya kita pertemuan lagi ya. Siap. Siap ya. Mbak Wiyanda siap ya? Siap. Siap. Oke, Mbak Evi. Ya, pokoknya siap lah ya. Pokoknya siap. Nanti pakai apa ya Pak? Pak Aris. Nanti ya, pakai Zoom atau pakai apa ya Pak? Untuk penjelasan pekan depannya. Oh ya. Nah, ini kita tergantung teman-teman nih. Teman-teman nyamannya pakai Zoom atau Google Meet? Halo, ada yang ngomong? Google Meet. Oh ya, ini aja deh. Teman-teman semua. Ya, udah cukup. Udah. Teman-teman, nanti silakan teman-teman bisa masuk di grup khusus keperawatan ya. Mahasiswa baru keperawatan nanti akan di-share oleh Pak Adian linknya. Pak Adian nanti mohon di-share ya linknya, biar adik-adik ini bisa masuk di grup, kemudian kita akan jadwalkan terkait pertemuannya dan akan kita voting untuk pelaksanaan nanti menggunakan Zoom atau Google Meet. Ya, jadi intinya kita tidak memberatkan teman-teman agar semua bisa masuk sehingga kita bisa belajar bareng gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanya? Nggak ada, Pak. Ya. Coba saya deh, tanya deh. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Tadi mendengarkan enggak apa yang saya sampaikan? Ini post test ini, ya. Nah, tadi proses pembelajaran di Setika Surya Global menggunakan sistem apa? Sistem blok. Oke. Kemudian ada kita menggunakan blended learning. Apa itu blended learning? Pencampuran secara daring. Yanda, apa Yanda? Ada yang bisa menjawab? Yuk. Apa ya? Pencampuran secara daring atau online dan secara offline. Nah, oke, good. Siapa tadi yang jawab? Mira. Oh iya, maaf ya saya. Ya. Oke.
Ya, betul sekali ya. Yang untuk daring, pembelajaran online, kita menggunakan platform apa? Edmodo. Modo via WA, via Zoom. Baik, Oke. Baris, mohon maaf Bapak, mungkin waktunya sudah limit ya, jadi nanti kita harus beranjak ke sesi selanjutnya. Ini sudah ada Ya, pembelajaran. terima kasih Bu Kani. Nah, mohon maaf Pak Arif, sebelumnya terima kasih untuk materi yang Oh, telah. Bu Niken sudah siap ya? Nanti aja, please dulu. Baik, terima kasih Pak Arif untuk materinya dan juga penyampaiannya. Baik, untuk selanjutnya, tadi saya sudah janji ke mahasiswa ya, kita akan mengenal bagaimana laboratorium untuk mahasiswa keperawatan, karena memang mahasiswa keperawatan tidak bisa jauh dari praktikum. Di sini kita sudah kedatangan Bu Niken Setianingrum MK, di mana beliau adalah Kepala UPT atau penanggung jawab laboratorium program studi keperawatan. Di sini Bu Niken sudah ready, open dan tempat, kalau itu silahkan pada beliau. Terima kasih atas waktunya Bu Gani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita diberikan kesempatan ya untuk bertemu walaupun secara virtual, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita ya. Nah, gimana masih semangat? Langsung saja ya, karena saya diberikan amanah untuk mengenal. Jadi untuk kegiatan seharusnya ketika pengenalan mini hospital itu biasanya kita akan keliling di lab-lab di sini. Jadi akan lebih mengerti, oh mana sih lab yang akan kita pakai untuk praktikum, itu di mana saja tempatnya dan apa saja sih. Nah, tapi karena di sini karena ada keterbatasan jarak, keterbatasan karena keadaan, maka di sini saya mencoba untuk memaparkan dari mini hospital itu sendiri. Next. Oke ya, di sini sebelumnya saya akan jelaskan tentang proses pembelajaran yang akan kalian tempuh di sini. Ada 3 ya, di situ ada teori, praktikum, dan praktik lapang. Mungkin tadi sudah banyak disinggung ya untuk yang ketiganya, tapi nanti di sini saya khususkan adalah di praktikum. Karena untuk di teori itu untuk pembelajaran biasanya ada di kelas atau mungkin ke depannya kalian akan melalui daring. Dan untuk yang di praktikum ini akan terbagi menjadi 2 juga, yaitu antara daring yang online ya di situ, dan ketika nanti offline maka mahasiswa wajib melakukan praktikum di mini hospital atau yang bisa disebut dengan laboratorium keperawatan. Next. Di sini bisa kalian lihat untuk mini hospital atau laboratorium keperawatan kita itu dibagi menjadi 2 ya, ada yang klinis dan juga ada yang non klinis di sini. Kita mempunyai cukup banyak ruang lab di sini ya, insya Allah lengkap lah untuk standar laboratorium keperawatan ya, dan kita juga berusaha di situ untuk memaksimalkan peralatan untuk menunjang mahasiswa praktikum. Untuk yang klinis, karena kita konsepnya mini hospital, maka ada namanya IGD. Jadi seperti dibuat rumah sakit gitu ya, ada IGD-nya, ada IBS-nya, ada ICU-nya. Lalu di sini ada lab juga keperawatan dewasa. Nah, nanti kalian akan mengenal di sini, nanti ada gambarnya untuk keperawatan dewasa itu seperti apa. Terus ada keperawatan dasar dan anak, maternitas, lalu ada HCN. HCN itu holistik. Ya, jadi di situ pencirinya kita. Jadi kadang tidak semua institusi pendidikan keperawatan itu ada ya, karena salah satu pencirinya kita adalah HCN. Begitu juga dengan IBS, ICU. Nah, di sini juga itu khusus di sini. Jadi tidak masuk ke kurikulum secara menyeluruh, dan ini adalah salah satu penciri dari
kampus kita. Untuk yang non klinisnya itu ada komunitas, gerontik, keluarga, jiwa, anatomi fisiologi, K3, HIV pun di sini sudah ada labnya ya. Terus ada komunikasi keperawatan, ada manajemen. Nah ini nanti kalau dijelasin satu-satu kelamaan ya. Nanti ada waktunya sendiri kalian memasuki tahap di mana kalian menempuh praktikum di lab tersebut. Oke, next. Oke, di sini yang paling penting ada namanya ruang alat. Ruang alat itu adalah pusat penyimpanan alat dan bahan habis pakai. Di situ ada sentralnya. Jadi semua itu terpusat di namanya ruang alat. Nanti kalau kalian itu ketika sudah offline untuk mengambil bahan atau alat itu ada di ruang alat ngambilnya, sentralnya. Atau misalkan kalian membutuhkan ruang untuk dipinjam sebagai tugas membuat video mata praktikum tertentu misalnya. Nah, nanti perizinannya itu bisa menemui di ruang alat di situ. Pokoknya semua sentralnya di situ. Atau misalnya pengesahan, nanti ada namanya kartu pengesahan yang akan disahkan mahasiswa ketika akan memulai praktikum. Nah, itu sentralnya juga ada di ruang alat di situ. Nanti ada namanya laboran yang akan membantu para instruktur untuk menyiapkan bahan habis pakai di situ maupun alat-alat yang akan dipakai mahasiswa untuk praktikum. Next. Oke ya. Ini bisa dilihat contohnya ada namanya IGD. Itu instalasi gawat darurat ya. Di situ bisa kalian lihat walaupun nggak secara menyeluruh di situ, tetapi kita mencoba untuk memasukkan seperti di hospital atau di rumah sakit. Walaupun nggak kelihatan ya, biasanya kalau di rumah sakit di IGD itu kan ada warna-warna ya. Ada yang tahu nggak? Kalau mau masuk ke rumah sakit kan biasanya ada garis tuh di bawahnya. Bisa dipakai sebagai seismik biasa untuk gambarkan wajah ketika cuaca lagi panas-panasnya, terus ketika lagi kering itu. Tapi selain itu dia juga ya, bisa betul, ada merah, ada hitam ya, karena di negara kita memakai 4 warna itu ya. Nah itu ada di bawah, cuman itu nggak kelihatan, nggak saya foto ya di situ ya. Dan di situ juga ada beberapa berangkar ya yang dipakai untuk merawat pasien yang ada di IGD. Kira-kira ada yang tahu nggak ya itu ngapain? Yang aku notice, yang aku suka itu adalah ada bau NGT. Karena dia kan ada kandungan vitamin C. NGT. Perawatan luka. Menyenangkan banget, bikin segar karena ada bau jeruknya itu tadi yang aku suka banget. NGT. Iya, pemasang NGT. Oke ya, nanti akan bisa diperjelas lagi ya di situ ya. Nah, ini adalah itu adalah tempat untuk operasi ya di situ ya. Ada yang pernah masuk rumah sakit? Bakteri penyebab bau badan datang kembali. Ini dari perlindungan terhadap bakteri penyebab bau badan. Rexona, tetap bergerak, tetap segar di rumah. Nah itu ya, jadi penciri kita adalah salah satu hari ini. Mana kita menjadi seorang operator bedah ya, khususnya di situ. Oke, next. Nah ini adalah di ICU, intensive care unit ya. Jadi sebenarnya kita punya banyak alat yang memang dipakai untuk di ICU. Contohnya seperti itu, lihat ya, ada monitor yang di samping pasien, itu namanya bedside monitor. Itu biasanya kalau di rumah sakit yang bunyi-bunyi itu, nah itu namanya bedside monitor. Itu ya, jadi sebenarnya alatnya masih banyak, alat-alat yang memang dipakai untuk di ICU. Cuman nggak kelihatan di situ. Nanti untuk live-nya langsung ya. Nah, ini ada perawatan anak. Itu ada inkubator, terus itu untuk fototerapi, terus ada box bayi. Itu saya ambil ketika salah satu proses praktikum ya, di situ sudah terlihat untuk fungsi keperawatan anak.
ini juga ya untuk perawatan anak ya. Jadi di situ ada terapi bermain, di situ juga nanti praktikumnya di situ. Bagaimana cara nanti memberikan fototerapi kepada bayi dan sebagainya. Oke, yuk. Medical bedah. Ya, kalau di rumah sakit biasanya kalau di bangsal-bangsal, nah itu ya ada bangsal penyakit dalam, bangsal penyakit bedah. Nah itu kita mengambilnya seperti itu juga salah satu sedang melakukan praktikum ya. Jadi ketika mahasiswa itu sudah diberi konsultasi atau ya, jadi maka mereka dimandirikan untuk mencoba mandiri. Nah itu mereka mencoba secara mandiri dan didampingi, biasanya ada asisten dosennya juga. Ini keperawatan dasar ya, jadi grade-nya lebih rendah nih dari keperawatan medikal bedah ya. Kalau dasar itu nanti kalian diajari di situ bagaimana cara memberikan menginfus ya, biasanya atau intravena, terus NGT, nah kayak gitu. Bagaimana cara memandikan pasien dan sebagainya. Ini unfit ya, anatomi fisiologi ya. Nanti di situ kalian di semester 1 ya. Di semester 1 ya. Nah, itu nanti di semester 1 kalian nanti akan menempuh anatomi fisiologi, nanti labnya ada di situ. Oke, cukup ya. Ini hanya sebagian kecil saja. Saya harap karena di situ hanya sebagian kecil, kalian lebih penasaran lagi dan nanti kalian lebih excited untuk ketika lain di kampus dan memasuki praktikum yang sesungguhnya ya, jadi tidak diberikan seperti itu. Kira-kira sampai sini ini ditanyakan karena ini waktunya sudah masuk juga di sini. Baik, mungkin ada yang mau bertanya tadi untuk penjelasan dari Bu Niken ya terkait dengan gambaran-gambaran apakah menghadapi selama 4 tahun ke depan itu miniaturnya salah banyaknya adalah ya, atau mungkin yang dulunya SMK kesehatan gitu kan pernah ya untuk alat-alatnya Anda sudah ada yang familiar atau mungkin ada yang masih belum tersedia pada saat di SMK, maka Anda bisa memperdalam pada saat Anda mengambil S1 dan dengan program laboratorium ini atau skill lab seperti ini. Tidak ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustazah. Oh iya. Oh iya, ada yang mau tanya ya? Iya. Mau bertanya, di ruang laboratorium apakah ada alat regulator juga ya? Alat apa Mbak? Regulator? Nebulator. Oh iya, nebu. Ya, insya Allah ada, karena itu memang bagian dari praktikum untuk nebu itu. Ada. Jangan khawatir, itu masuk di pembelajaran nantinya. Desip, oh ya, defibrilator itu yang kayak di. Ya, jadi memang kalau yang di tadi ya ada di IGD di ICU itu memang alat-alatnya itu lumayan canggih ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi karena tidak semua institusi itu kadang punya di situ. Kayak misalnya contoh defibrilator yang biasanya kalian dilihat di sinetron yang itu namanya alat kejut jantung itu ya. Nah itu kita punya, atau namanya AED itu juga kita punya ya. Biasanya ditaruhnya di mall, di bandara, seperti defibrilator yang dia portable, bisa dibawa dan dioperasikan oleh orang awam. Kita juga punya di situ. Jadi jangan khawatir ya kalau masalah alat sih, insya Allah di lab kita itu 99% lah ya. Yang penting itu untuk menunjang proses pembelajarannya itu kita berusaha agar lengkap ya, agar nanti bisa maksimal capaian pembelajarannya. Iya, baik. Terima kasih untuk Bu Niken untuk penjelasannya ya terkait dengan laboratorium. Saya juga menambahkan ya apa yang disampaikan Bu Niken itu tidak berlebihan karena pengalaman saja saya dari institusi lain dan itu tidak selengkap di Surya Global. Nah itu efeknya adalah pada saat di rumah sakit Bu Niken. Jadi kayak terkagum ya betul. Ini gimana alat cara pakainya gitu ya. Sebenarnya sama deh kita hanya mengalami karena kita beda institusi ya dari Surya Global gitu. Jadi ketika saya sendiri bekerja di Surya Global, syaratnya lengkap itu bukan melebih-lebihkan, tapi memang seperti itu. Jadi silakan besok kalau misalkan
misalkan Anda sudah ada kesempatan untuk offline, bisa dimanfaatkan waktunya, bukan untuk dimainkan alatnya ya, tapi bagaimana cara penggunaan alat tersebut dengan benar. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Monika, yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa semuanya. Baik, karena sebentar lagi kita sudah ada zuhur, maka untuk sesi pertama ini dengan tiga pemateri tadi sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi dengan sesi yang akan dibawakan oleh pembawa acara radio kita, yaitu Pak Ardian ya. Don't miss it. Jadi nanti jam 1 silahkan gabung kembali. Untuk sesi ini saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Jangan lupa jam 1 kita ketemu lagi ya. Nanti silahkan join lagi. Baik, kita istirahat dulu, kita break, sholat, makan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa saya berpanjang lebar, marilah kita awali ya untuk diskusi kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita masuk ke acara inti. Dari Pak Ardian akan memberikan informasi ya terkait dengan aktivitas kemahasiswaan khususnya yang ada di prodi ilmu keperawatan ya, karena untuk yang di prodi lain itu sudah ada bagiannya sendiri yang lain ya, misalnya di kesehatan masyarakat dan farmasi. Nah ini kita khusus untuk di prodi keperawatan ya. Semoga Pak Ardian diberikan waktu sekitar 30 menit. Ya, nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Pak Eka Oktavianto. Pak Eka Oktavianto ini ya teman dalam beda departemen tapi masih dalam satu unit yaitu prodi keperawatan. Dan beliau adalah guru saya juga. Berarti udah tua? Belum. Sayanya yang sudah tua, Pak. Sekolahnya terlambat. Adik-adik semuanya, alhamdulillah kalian tuh bersyukur ya. Bersyukur, saya mau cerita sedikit, 5 menit kurang lebih. Pengalaman saya kalau saya itu dulu lulus SMA nggak langsung ambil kuliah. Jadi saya itu masih Allah berikan istilahnya saya masih disuruh nganggur. Itu masih cari modal untuk kuliah. Ya, Pak cari rumput. Ya. Ngarit Kak, saya tanya. Cari rumput. Akhirnya usianya tua. Usianya tua baru bisa kuliah. Dan kebetulan Masya Allah, tabarakallah, akhirnya saya diizinkan oleh Allah, diridhoi Allah, saya kuliah di Istiqlal Korea Selatan. S1 saya di sini, nah saya di sini. Nah, data lengkap. Jadi saya alumni dan sekarang diberikan amanah oleh Prodian di Departemen Kemahasiswaan dan Alumni. Nah, adik-adik semuanya yang ingin saya sampaikan kepada kalian ada beberapa hal. Insya Allah nggak banyak, tapi cukup panjang. Pusing nggak kalian? Insya Allah nggak banyak, tapi cukup panjang. Nah, bingung kan? Memang kalian kalau ketemu sama orang jiwa harus mikirnya ada tenanan ya. Kayak gini lah orang-orang jiwa. Karena sering ketemu orang dengan gangguan jiwa, jadi cara berpikirnya agak nyeleneh. Itu juga kayaknya Andara udah mulai itu. Waduh. Andara udah mulai ikut-ikutan itu kayaknya. Ya, kita santai saja ya. Kita santai, kebetulan ketemu sebenarnya sama Bu Suryati, tapi karena beliau sakit ya, Bu Suryati sakit, kita doakan semoga segera Allah angkat sakitnya, diberikan kesehatan lahir dan batin agar nanti bisa membersamai kita lagi.
Sakitnya meriang. Sudah ketemu, Ustaz. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Panggilnya Ustaz apa Pak sih? Ya, itu memang susah ya. Mau dipanggil apa? Mau panggil Ustaz boleh, mau panggil Bapak juga boleh. Mau panggil Om boleh. Tapi di luar lingkungan kampus. Kalau di lingkungan kampus jangan panggil Om. Konotasinya kurang bagus ya. Jadi kalau di luar Ustaz boleh aja. dipanggil. Mas juga boleh, Aak juga boleh. Yang penting hurufnya jangan diganti A, jangan diganti E loh ya. Itu nanti bahaya kalau aja itu ya Pak. Biasanya Ustaz aja. Baik, ada di semuanya. Iya, iya. Ya Allah, ini acara apa sih Pak? Gitu ya. Ya siang-siang mau ngapain? Ya, paling kalian juga ngantuk, saya juga ngantuk. Adik-adik semuanya yang insya Allah dirahmati Allah SWT di bidang kemahasiswaan dan alumni. Ada dua kata. Ada kemahasiswaan, ada alumni. Apa katanya cuma kemahasiswaan, ya ini satu paket. Kemahasiswaan dan alumni. Kemahasiswaan itu mengurusi atau istilahnya membersamai kalian dari semester 1 sampai semester 8 ya Pak. Semester 1 sampai semester 8. Kemahasiswaan. Apa saja yang ada di dalamnya, ya nanti kita lanjutkan. Kemudian alumni apa? Alumni mahasiswa perawatan. Jadi di situ sudah ada yang juga, ada yang belum, kita jadi tetap masuknya dalam kategori alumni. Kenapa harus ada alumni di sini? Alumni di sini ada di semuanya ditujukan untuk apa? Memberikan informasi, kekayaan intelektual yang di luar, yang kemungkinan kita sebagai orang akademisi yang lebih banyak aktivitasnya duduk di belakang meja, banyak baca buku, sedangkan mungkin alumni-alumni kita sudah tadi yang disampaikan oleh Pak Kaprodi, ada yang sudah di rumah sakit, ada yang di Nusantara Sehat, itu dan sebagainya. Jadi mereka lebih banyak melihat dunia luar, kenyataannya, faktanya seperti apa, terutama di rumah sakit, yang konon katanya. Kanon itu merek printer. Kalau konon itu katanya. Konon katanya itu banyak yang berbeda. Loh, teori itu nggak penting, yang penting praktek. Ya sama, nggak itu juga. Tetap harus ada kaitannya. Teori itu adalah mengkaji sebuah ilmu, dikaji, kemudian dari hasil kajian itu seperti apa? Bisa diterapkan enggak di lingkungan atau di tempat kerja? Nah, itu harus dikaji. Makanya perlu pendidikan, perlu adanya sekolah. Sebenarnya kalian nggak usah sekolah, belajar dari Mbah Google aja paham. Anatomi dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu juga kalian bisa baca itu di Google. Tapi yang membedakan apa? Jadi mahasiswa itu, dia melihat sebuah pengalaman masa lalu, sejarah masa lalu. Kemudian dari situ dia melakukan pemaknaan, memaknai dari suatu proses yang ada di situ. Kemudian dia berpikir inovasinya untuk apa. Kemudian dia analisa untuk apa. Nah, gitu. Bedanya di situ. Bedanya SMA sama mahasiswa, bedanya di situ ada di semuanya. Nah, kebetulan juga, ini kebetulan, sebenarnya bukan kebetulan ya, kodratullah ya, bahwa Pak Oktav ini dengan Pak Made, kebetulan beliau mengajar di metodologi penelitian, sangat, insya Allah sangat mahfuz sekali ini bab masalah seperti ini. Ya, bagaimana penelitian ya, nanti kalian akan lihat penelitian. Penelitian dari mahasiswa kemudian akan dibimbing oleh dosen pembimbing, tetapi kalian akan mendapatkan materi perkuliahan juga tentang penelitian. Itulah pentingnya mahasiswa itu di situ. Dia melakukan analisa dari suatu kejadian. Memaknai dari sebuah kejadian, dianalisa, kemudian akan menghasilkan sesuatu hal yang baru, atau menginginkan sesuatu hal perbaikan dari yang lalu yang kiranya belum tepat atau belum baik. Itu mahasiswa. Kok pusing sekali toh Pak jadi mahasiswa? Enggak pusing. Nyatanya Pak Oktav, sekolah Pak Oktav itu sudah berapa S? Ya sama kayak di semua. SD, SMP, SMA, S1, S2, 5 S. Pak Oktav itu 5. Insya Allah bentar lagi beliau ini mau S3. Kita doakan semoga diberikan kemudahan kelancaran oleh Pak Oktav dan
oleh guru-guru kita yang lain juga, termasuk Bu Niken, lama Pak Aris, Pak Supriyadi, semuanya lah dimudahkan untuk bisa mengambil S3. Yang penting nggak S9. S9 itu Samsung ya, S Note itu. Lumayan itu harganya berapa ya terakhir? Berapa Pak Mati harganya terakhir S9 itu? 3 juta. Oh, 10 Pak. 10 juta itu. Itu 1 semester biaya SPP itu Pak. Nah, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi di awal preambul ya. Kemahasiswaan. Prodi sebenarnya gini ada di sini. Ini kemahasiswaan di sini itu hanya ada di institusi. Maksudnya di Surya Global Wakil Ketua 3 kemahasiswaan. Ada bidang kemahasiswaan, itu Wakil Ketua 3 yang dipimpin oleh Bapak Suyatno. Yang diwakilkan oleh Pak Zainul Mubarok. Nah, kemudian kenapa Pak perlu kemahasiswaan di prodi juga ada kemahasiswaan? Kami kepanjangan tangan dari institusi. Jadi kalau institusi punya Waka3, lah kita kepanjangan tangannya. Tujuannya untuk apa? Kita tujuannya adalah untuk apa ya? Menjabarkan dari program-program yang ada di institusi, pembahasan institusi untuk dijabarkan lebih luas. Breakdown. Nah, breakdownnya untuk menjabarkan lah, ini dijabarkan kepada mahasiswa keperawatan. Ada kesehatan masyarakat, ada farmasi, ada keperawatan. Ada di semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kenapa diperlukan ini juga, karena kita sebagai wadah harus dipahami kemahasiswaan prodi wadah. Ngerti kalian wadah? Wadah itu bahasa Inggrisnya basic. Ngerti nggak? Kalian itu serius ini saya ini. Tahu nggak bahasa Inggrisnya wadah itu basic? What's the meaning basic? Ya, wadah. Kita sebagai wadah dan juga penyalur. Wadah apa? Wadah aspirasi dari mahasiswa untuk dibawa ke prodi, untuk diantarkan ke dosen, untuk diantarkan ke instruktur, untuk diantarkan ke tutor, bahkan dibawa ke institusi. Kita punya wadah. Sedangkan kenapa sebagai penyalur atau distributor, kebijakan-kebijakan institusi yang nanti akan dilakukan dijabarkan lebih detail oleh prodi akan disampaikan dari prodi kepada mahasiswa. Kita punya grup kemahasiswaan. Ada grup kemahasiswaan yang itu mulai dari semester awal sampai semester akhir. Itu ada di situ. Silakan kalian bertukar pikiran, cukup banyak. Kita kurang lebih yang sudah mau bergabung dalam tanda kutip, ya mungkin karena faktor ya grupnya terlalu banyak dan sebagainya. Jadi ada yang sudah bergabung itu cukup banyak, ada hingga 300-an mahasiswa yang sudah bergabung di grup kemahasiswaan prodi. Nah, di grup kemahasiswaan prodi itu nanti biasanya ada tukar pikiran, tukar pendapat dari kakak tingkat ke kalian. Manfaatnya seperti itu. Jadi kalau kalian boleh di grup kemahasiswaan prodi itu kalian, Kak, kami ingin bertanya bab masalah misalnya keperawatan anak. Itu di praktikumnya apa? Besok itu kami mau praktikum seperti ini, Kak. Apakah kakak-kakak yang sebelumnya itu tahu ya ini apa gitu misalnya. Tanya itu bisa. Memang itu kita buat grup WA. Kenapa pakai WA yang ringan? Nggak usah yang berat-berat. Yang ringan grup WA. Komunikasi di situ. Ada perlombaan, ada apa, semuanya adalah di situ. Nah, bahkan menggunjing dosen pun juga bisa di grup kemahasiswaan itu. Dan ngerasani dosen itu boleh di grup kemahasiswaan. Kecuali dosen perawatan jiwa nggak boleh dirasani. Nah, dosen perawatan jiwa itu nggak boleh digibah di situ. Karena adminnya. Kalian mau gibah saya ada di situ. Nilai kalian nanti tak kasih A gimana? Mau nggak nilai A? Andara? Andara,
Saya. Ya, sehat Tanduk. Sumbawa. Ya. Jauh ya? Andara dari Sumbawa tuh, Dek, tadi, Dek. Sumbawa. Oh, jauh. Ada kudanya loh, Pak. Ada kudanya. Kuda liar. Sumbawa. Ada kuda kok Dek, di situ, Dek, katanya. Nah, itu Rizal sudah dari Ka'bah tuh. Dari tadi Rizal di dalam Ka'bah, sekarang sudah keluar. Oke, saya lanjutkan. Gitu ya. Jadi wadah. Nah, adik-adik semuanya. Oke, kita juga ada di kemahasiswaan itu kita bekerja sama dengan bidang assessment yang dipimpin oleh Pak Aris Setiawan tadi. Kita punya namanya DPP, Divisi Perilaku Profesional. Divisi Perilaku Profesional ini menyangkut dua hal. Ketuanya Pak Aris karena kelas bidang assessment. Kemudian saya dan Pak Oktaf itu membantu. Dulu ada satu lagi, tapi beliau sudah tidak ada di sini, sudah tidak bersama kita di Surya Global maksudnya. Jadi ada 3, sekarang tinggal 2, saya dan Pak Oktaf, namanya dipimpin oleh Pak Aris dan dibantu oleh tim yang lainnya. Adik-adik semuanya, DPP itu untuk apa? Divisi Perilaku Profesional. Divisi Perilaku Profesional di sini, adik-adik semuanya, adalah sebagai wadah, sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi secara formal. Kalau tadi di grup kemahasiswaan kan mungkin batas curhat, kadang ada yang malu, tidak enak, dan sebagainya. Jadi di DPP itu ada namanya bagian di mana mahasiswa itu bisa melaporkan mahasiswa, saling melaporkan. Ada kejadian dulu itu tentang tutorial. Tutorial itu kan salah satu tugasnya dia buat laporan. Nah, tapi dia temannya satu itu nggak mau buat laporan. Nggak mau dia buat laporan. Akhirnya dia lapor ke DPP. Otomatis kalau untuk urusan yang mengajar ke mahasiswa, nanti ke saya. Tapi kalau untuk urusan dosen, nah itu Pak sama Pak Haris. Ya. Itu level grade-nya tinggi ya. Saya sama kalian aja lah. Saya kan masih muda. Saya baru 27 menit lagi. Atau detik. Itu mundur. Mati lah Pak. 25. Enak ya? Juga bagi yang merasa ditikung oleh temennya bisa. Ya, ini kan semuanya cuma satu ya. Dari amalnya banyak. Mungkin nanti saling itu. Nah, bisa itu nanti. Ayo. Kita juga jadi biro jodoh ya. Jangan khawatir, stok banyak. Apalagi kalau yang Ikhwan ya, tidak usah khawatir. Ikhwan itu satu Surya Global itu perbandingannya 1:20 mungkin. Rizaldi nanti jangan berkecil hati, banyak kok laki-laki di sini. Nah, saya laki-laki, Pak Ardian laki-laki, Pak Made laki-laki, Pak Aris laki-laki, Pak Supri laki-laki. Perempuannya banyak. Nanti dosen yang lain juga banyak laki-laki ya. Rizaldi nggak apa-apa ya Rizaldi ya. Ayolah keluar dari Ka'bah, jangan di dalam terus. Rizaldi keluar nak. Nah, kami melihat. Hadir. Oke. Nah, Masya Allah itu lihat tuh dari nandaran. Bentar ya, mohon maaf. Nah, itu ya tadi ya yang kita kajian. Jadi kuliah itu tidak hanya supaya Anda tahu terkait dengan ilmu keperawatan, tapi juga supaya Anda nanti kreatif ya, inovatif, solutif. Dan ini terbukti oleh kakak-kakak tingkat kalian yang menang lomba ya. Mereka kreatif sekali. Nah, oke. Baik. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi adik-adik semuanya, terkait DPP itu tadi, ada kalian boleh melaporkan. Kalau sungkan sama temennya, nggak enak sama temennya, lapor ke kami. Karena memang itu legal ya. Kita punya surat, kita punya SK-nya, jadi insya Allah legal. Bahkan jika ada dosen yang mendolimi kalian, boleh kalian melaporkan ke kami.
kalau misalnya lagi selain di prodi keperawatan, mungkin di tempat lain, tapi masih dalam lingkup psikosoial global, boleh kalian cerita ke kami. Insya Allah akan kami berikan, kita diskusikan, jika nanti bisa diputuskan dengan cepat, kita putuskan dengan cepat, jika tidak memerlukan kebijakan dari pihak lain, bahkan sampai institusi, ya kita perlu waktu untuk menyampaikannya. Nah, jadi kalian boleh cerita di situ, sampaikan. Tolong, kenapa perlu DPP Pak? Karena ini salah satu bentuk hasil kajian yang telah kami buat, dan ini dicetuskan oleh Pak Aris, bahwa banyak mahasiswa itu yang sebenarnya mengalami stres akademik. Stres akademik itu maksudnya adalah kaget ya. Biasanya kemungkinan itu terjadi di awal-awal semester. Jadi dia kaget dalam tanda kutip, kok kayak gini sih? Kenapa toh? Kok beda nggak kayak waktu di SMA dulu? Kayak gitu. Ya karena kita beda ya dari semuanya. Dalam tanda kutip beda, kita sudah mahasiswa. Namanya aja mahal. Mahasiswa, jadi tentu saja akan berbeda. Maka apalagi kalian di awal ini banyak mengalami proses pembelajarannya melalui daring. Jadi potensi-potensi kalian salah paham, ya terjadi salah paham itu cukup tinggi. Nah, jadi itu bisa kalian. Pak, kalau kami ingin WA, bisakah Pak? Boleh. WA dosen boleh, tetapi selama masih dalam koridor waktunya, ada tata caranya, gitu ya. Baik, untuk berikutnya yang ketiga, adik semuanya, kita punya namanya HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kalau keperawatan namanya Himika. Kita sudah tahu ya kalian Himika. Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan, namanya Himika. Himika itu memang betul dia di bawah BEM. Tapi untuk garis pembinaan itu berada di bawah prodi keperawatan, khususnya di bidang kemahasiswaan. Nah, alhamdulillah ini sudah 2 tahun ini termasuk terjadi peningkatan yang cukup luar biasa tanpa mengecilkan adik-adik Himika yang sebelum-sebelumnya. Tapi memang tahun 2018-19, 2019-2020 terjadi cukup signifikan kejuaraan yang diraih oleh kakak-kakak tingkat kalian, di mana sampai detik ini sudah terkumpul kurang lebih ada 25 kejuaraan. 25 kejuaraan adik-adik. Dan itu sifatnya nasional, bukan lokal Jogja, tidak, nasional. Kita alhamdulillah kita selalu masuk final itu musuh bebuyutannya itu musuh bebuyutan ya. Persaingan yang sangat sengit itu UGM, Undip. Itu kita bersaingnya dengan 2 institusi besar itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Alah, setiket saja." Jangan dilihat setiketnya, tapi kualitas mahasiswanya. Kita itu selalu bersanding dengan UGM dan Undip. Sering sekali kita bermusuhan, itu rebutan juara 1, 2, 3 antara itu. Tiga institusi ini. Bahkan dulu itu pernah tahun 2018 sampai ada salah satu institusi, saya nggak bisa menyebutkan, institusi pendidikan besar itu sampai bingung. Psikosoial global itu siapa sih kok mahasiswanya bisa banyak sekali meraih kejuaraan, bahkan masuk final, sering sekali masuk final. Sampai bingung, bahkan sampai mau studi banding institusi besar itu. Sampai bingung, saya juga mikir, kok bisa ya gitu. Ternyata ya itulah adik-adik semuanya, sekali lagi bahwa kita tidak melihat besar apa kecilnya, tapi kualitasnya. Makanya bagi siapapun, bagi kalian adik-adik semuanya, jangan pernah berkecil hati. Saya dari kampung, saya begini begitu lah seterusnya. Nggak usah kalian berkecil hati. Saya Pak Oktaf ini orang kampung juga, orang sawah juga. Perlu bukti, kalian datang ke sini lihat kaki saya pasti pecah-pecah. Ini saya lagi garuk-garuk. Loh, pasti habis panen. Karena teringat sawah. Nih, dari tadi garuk-garuk. Ya, adik-adik semuanya, intinya begitu ya. Jangan berkecil hati. Dosen, instruktur, tutor,
siapapun yang ada di prodi keperawatan itu adalah salah satu fasilitas kalian. Tetapi sekali lagi tolong gunakan adab. Gunakan adab. Gitu ya. Jadi ada 3 poin di kemahasiswaan ini yang perlu saya sampaikan. Intinya bahwa kemahasiswaan itu menerima segala bentuk aspirasi dari mahasiswa, baik yang bersifat individu maupun bersifat kelompok. Paham ya? Jadi apapun bentuk tolong. Dan ini yang perlu saya garis bawahi, jangan langsung percaya ketika ada suatu isu begini begitu, tanyakan kepada kemahasiswaan. Insya Allah kalian akan mendapatkan informasi yang jelas. Jangan langsung, oh dari teman saya begini, langsung kalian percaya. Tahun 2020, mahasiswa kalau masih percaya dengan seperti itu, dalam tanda kutip dia belum melakukan tabayun, belum melakukan klarifikasi, kemudian dia menerima hasilnya mentah-mentah, saya kira patut dipertanyakan status kemahasiswaannya. Gitu ya. Jadi tolong jika ada informasi, tanyakan pada ahlinya, tanyakan pada sumbernya, sehingga kalian mendapatkan informasi yang jelas, yang tepat. Nah, kalau kalian masih lupa, kalau orang tua kami boleh, kalian juga punya dosen wali ya, jangan bingung kalian nanti ada dosen wali. Kita prodi Departemen Kemahasiswaan dan Alumni, kita juga punya apa ya istilahnya komunikasi. Kita juga ada komunikasi dengan dosen wali. Jadi kalian jangan bingung. Ada dosen wali. Insya Allah dosen wali itu wakil dari orang tua kalian di sini. Jadi kalian nanti bisa tanya ke beliau terkait apa pembayaran, KRS-an dan seterusnya lah. Tanya. Ini kalian sudah dapat dosen wali belum tak? Atau sudah dibagi kelas belum? Belum dibagi kelas. Belum, Ustaz. Belum, Dan nanti ada waktunya untuk pembagian kelas dan dosen walinya. Oke. Ya, berarti nanti ya. Nanti kalian akan dibagi kelas, kemudian dapat dosen wali, silahkan kalian cerita. Tapi sekali lagi, lihat waktu, tata cara, adabnya seperti apa. Gitu ya. Adik-adik semuanya, itu tadi beberapa poin dari kemahasiswaan yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Kemudian yang berikutnya, terakhir dari kami terkait masalah ini sebelum ada tanya jawab. Adik-adik semua yang insya Allah dirahmati Allah SWT, bahwa kenapa di Surya Global, ini penekanan, kenapa di Surya Global itu mengintegrasikan nilai agama dengan nilai ilmu atau sains. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga agar ini berimbang, tidak jomplang salah satunya. Memang betul, sekali lagi saya tekankan adik-adik semuanya, trennya, ini fakta. Tren dan isu kesehatan di tahun-tahun ini adalah bagaimana nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama itu menjadi salah satu fondasi penting dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya kepada pasien. Itu penting. Karena sekarang itu kalau cari orang kaya, insya Allah hampir semua orang mampu beli motor. Hampir semua orang insya Allah mampulah dia membeli suatu kebutuhan yang sifatnya kebutuhan tersier ya, kebutuhan tersier. Tetapi mereka sampai kosong. Ada penelitian yang terkait masalah spiritual itu penting dalam proses asuhan keperawatan. Adik-adik semuanya yang dirahmati Allah SWT. Jangan sampai kita itu masuk dalam kategori orang yang disebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-23, di mana di situ Allah SWT membuat tuli, membuat buta dalam tanda kutip adalah ketika ada sesuatu yang baik dia tidak bisa mendengar. Ketika dia ada melihat suatu hal kebaikan, dia tidak bisa melihatnya dengan hal kebaikan. Isinya cuma iri. Kalau jadi perawat kok cuma iri, meris, rei, dengki, dan seterusnya lah pokoknya, itu susah kalian akan masuk. Apa intinya? Nanti sama teman kerja juga gontok-gontokan. Kamu aja gini, akhirnya bukan cari tujuannya untuk kesehatan proses pemulihan pasien,
malah justru dia akan sibuk dengan urusan-urusan pribadinya. Ini penting, dan mahasiswa di kemahasiswaan ini juga ada, intinya itu 3 poin itu ya. 3 poin yang saya sampaikan tadi, tolong dipahami betul, sehingga termasuk apapun kegiatan mahasiswa, proses belajarnya, proses inklas, tutorial, praktikum, jika ada suatu permasalahan, suatu trouble, ada suatu hal yang menyebabkan muncul sebuah diskusi panjang di mahasiswa, silahkan berhubungan atau menghubungi pihak kemahasiswaan. Adik-adik semuanya, saya perlu menyampaikan juga, tolong kalian diberitahukan, nanti akan kami share, kan kamu masuk di grup kan? Iya, kamu masukin grup baru. Nanti kalian akan masuk di grup baru khusus mahasiswa perawatan. Tujuannya untuk apa? Grup ini adalah untuk sebagai update proses pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Arif tadi ya. Jika ada informasi-informasi dari prodi menyangkut semester 1 kalian, itu nanti akan masuk di grup itu. Dan berbeda dengan grup yang sudah ada, grup apa ya kalian itu? Grup keperawatan Stikes Jogja, beda. Kita akan fokus lagi, ini akan lebih mengkerucut lagi. Nanti yang mengawal adalah Pak Arif. Ada saya di kemahasiswaan, asesmen, dan DPP. Nah, jadi ada 3 ya. Ada kemahasiswaan, asesmen, DPP. Nanti di grup itu ada. Gitu guys. Itu yang dapat saya sampaikan adik-adik semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Pak Ardian yang memberikan informasi dan item-item poin-poin yang penting ya, yang nantinya bisa sangat bermanfaat untuk para mahasiswa santri, karena selama 4 tahun ke depan, 8 semester, walaupun juga nanti adik-adik bisa selesai di 3,5 semester ya. Kalau adik-adik bisa lebih cepat, kemungkinan bisa selesai di 3,5 tahun maksud saya. Nah, pastinya selama adik itu menjalani proses perkuliahan di sini ya, kemungkinan akan ada permasalahan ya, mungkin dari dalam diri Anda sendiri, tenggang antar dengan teman ya, keluarga, dengan dosen, karyawan. Nah, jadi semuanya bisa untuk menyampaikan ya aspirasi ya, mencari solusi gitu ya dari permasalahan yang dimiliki. Salah satunya adalah ini bagian kemahasiswaan ya di DPP. Ya. Oke, untuk selanjutnya silakan, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa sekalian terkait dengan kegiatan aktivitas kemahasiswaan. Silakan. Rahmawati, yang ditanyakan. Saya Ustadz mau bertanya. Ya, silakan Isaldi. Ya, jadi gini Ustadz, kalau Ikhwan ini kan belum ada keluar surat kelulusannya, nanti kan dibuat mau masuk pelajaran gitu. Nah, jadi Ikhwannya ini udah boleh ikut atau masih belum bisa ikut pelajaran? Surat kelulusan dari SMA. Surat kelulusan tes masuk Stikes Surya Global. Oh, ya silakan Pak Ardian untuk memberikan tanggapan. Ya. Jadi surat kelulusannya itu belum muncul ya, apakah lulus atau belum sebagai mahasiswa santri ya. Nah, nanti bisa nggak ikut di perkuliahannya? Ya, baik, terima kasih Mas Rizaldi. Mas Rizaldi. Oke, pertanyaannya ini berbobot. Bobotnya seberat saya. Ada semuanya pada prinsipnya terkait masalah itu. Kalau kalian pada hari hanya nanti, dalam maksud itu sudah proses pembelajarannya, kita itu mulai bulan September. Kita September itu on, maksudnya sudah mulai proses belajar mengajarnya sudah kita mulai. Nah, ketika sudah dalam fase itu dan nama kalian ada di situ, ya kalian ikut, dengan kalian ikut di situ, Mas Rizaldi ya.
Jadi kalau misalnya Mas Rizaldi atau temannya lah, ada temannya, kemudian dia tergabung di grup keperawatan stikes itu Jogja itu perawatan di situ, gabung di situ, kemungkinan besar sudah. Yang penting itu adalah kami di prodi itu menerima hasil, ya. Jadi yang melakukan seleksi itu sebenarnya bukan kami. Kami tidak terlibat secara langsung untuk menseleksi mahasiswa. Jadi sudah ada tim sendiri dari pihak institusi yang dia melakukan seleksi di situ. Nah, ketika saya ulang lagi, ketika nanti pada bulan September dan pada jadwal yang sudah ditentukan proses belajar mengajar itu on atau mulai, dan kalian namanya ada di situ, maka kalian dikatakan bisa. Kan gitu Pak. KRS-an mungkin ya. KRS-an. Insya Allah gitu. Saya tidak bisa menjawab lebih dari itu Mas Rizaldi. Mohon maaf dan batin ya. Mau tanya lagi Ustaz. Dari Rizaldi. Jadi seperti yang tadi Pak Ardian sampaikan bahwa untuk proses rekrutan ya untuk mahasiswa di Lulusan Panda itu ada tim tersendiri, sedangkan kami di prodi itu menerima nama ya, dan kemungkinan besar kalau menurut saya analisisnya dengan Anda mengikuti yang sekarang ini, apalagi nanti saat Anda sebelum ikut kuliah itu juga sudah dibagi kelasnya dan juga dibagi dosen wali, dan Anda menjalani proses pengisian KRS ya atau kartu rencana studi ya, itu Anda sudah menjadi mahasiswa di situ. Jadi sebelum proses perkuliahan nanti itu ada proses pembagian kelas, ada proses pembagian dosen wali, ada pengisian kartu rencana studi. Nah, kalau Anda sudah mengikuti itu berarti otomatis Anda sudah menjadi mahasiswa gitu ya. Seperti itu. Gimana Rizaldi ya? Iya, baik. Nah, oke, pertanyaan yang bagus ya. Mungkin yang lain juga bisa mencermati hal ini ya. Oke, yang selanjutnya. Boleh. Ya, sama-sama. Nur Naningsi mungkin akan bertanya sesuatu, silakan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Ya, ini siapa ya? Nama saya Amel Ustadz dari Kepulauan Riau. Apa Ustadz, kemarin itu saya sempat dengar berita kalau misalnya ada gelombang keberangkatan ke Jogjanya gitu Ustadz, kayak ada gelombang keduanya gitu. Boleh datang antara Oktober sampai Desember nanti. Itu benar atau tidak Ustadz? Dan sebenarnya kedatangan pastinya harus ke sananya itu di bulan apa? Ya, sudah. Ya Ustadz. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Mungkin juga dari mahasiswa yang lain juga banyak yang bertanya-tanya terkait dengan keberangkatan kalian ke Jogja ya. Dan pastinya juga dari mahasiswa kalian sudah nggak sabar untuk segera ke Jogja kan, walaupun dalam kondisi yang seperti ini juga. Silakan Pak Dian mungkin mendapatkan informasi terkait dengan gelombang kedatangan ya. Berarti kalau di sini kedatangan mahasiswa. Baik, ada semuanya. Mbak Amelia, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, hasil musyawarah terakhir di prodi keperawatan, dan itu sudah di ACC oleh pihak institusi, bahwa proses pembelajaran offline itu akan berlangsung sekitar di bulan November-Desember. November-Desember atau mungkin di Oktober akhir. Mungkin ya, Oktober akhir atau November-Desember. Jadi itu offline, pembelajaran offline. Jadi secara tidak langsung kalian harus hadir paling tidak di awal bulan Oktober. Kenapa? Kenapa di awal bulan Oktober? Harapan kami, ketika kalian datang, kita harus tetap mengikuti protap dari COVID-19. Karena itu adalah arahan dari Dikti. Ya, dari Dikti Dinas Pendidikan Tinggi. Dinas Pendidikan Tinggi regional berapa? Dikti 5. Dikti regional kelima yang menyebutkan bahwa harus ada protap penerimaan kedatangan dari mahasiswa baru. Maka kalian paling tidak harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.
Nah, ketika kalian datangnya nanti di tengah-tengah bulan Oktober, kekhawatiran kami ketika nanti di akhir Oktober atau di awal November itu sudah ada perkuliahan offline, proses pembelajaran mengajar secara offline, kalian tidak bisa mengikuti. Paham ya? Jadi saran kami adalah kalian paling tidak di Oktober awal itu kalian sudah datang, kemudian melakukan isolasi mandiri, kemudian nanti agar bisa mengikuti proses belajar mengajar secara offline yang sudah ditetapkan oleh hasil musyawarah prodi keperawatan. Nah, selama sebelum bulan itu, apakah kami boleh datang? Silakan, kalau kalian mau datang, monggo. Mau datang hari ini boleh, besok boleh, sok atuh silakan, kumaha damang. Jadi silakan ya, intinya itu. Tapi yang jelas secara resminya, adik-adik semuanya, itu kalian di Oktober awal, kalian paling tidak sudah harus ada di Jogja, isolasi mandiri, kemudian kalian siap-siap untuk proses perkuliahan secara offline. Saran saya seperti itu, dari kami kemahasiswaan juga seperti itu. Kalian harus ada adaptasi, adik-adik. Jangan tiba datang blek langsung melakukan aktivitas proses belajar mengajar. Kami takutkan kalian mengalami namanya shock akademik. Shock akademik itu kalian terkejut dengan seperti ini. Itu bahasa jiwanya gitu, Pak. Ada stres akademik, ada shock akademik. Answer shock. Ya. Akademik shock. Akademik shock. Baik, gitu nggih Mbak Amelia, nanti bisa disampaikan. Infonya. Iya. Di Amel seperti itu ya, info dari Pak Ardian. Kalau boleh tahu di Amel dari mana? Kenapa Ustadz? Di Amel asalnya dari mana? Dari Tanjung Balai Karimun Kepri Ustadz, Kepulauan Riau. Oh, jauh ya. Ya, ini juga mahasiswa yang jauh-jauh dan pastinya ini adalah pertimbangan yang sangat penting untuk diperhatikan ya terkait dengan Anda kesininya itu kapan gitu ya. Ya, pastinya nanti dari prodi ya tanggal di grup lain yang baru tadi itu akan diworo-woro ya terkait dengan kepastiannya dan karena di situ pasti Anda harus mempersiapkan banyak hal ya, dari segi biaya, dari segi tiket, kemudian juga ada yang dia harus menggunakan pesawat di mana di situ ada syarat-syarat ya yang harus dipenuhi seperti itu. Tapi sementara di sini itu bahwa Anda akan melangsungkan pembelajaran online dulu dan nanti di sekitar bulan November itu Anda sudah harus melangsungkan pembelajaran offline-nya ya. Di mana yang harus diperhatikan adalah Anda harus melakukan karantina dulu 14 hari gitu. Jadi memang jangan mepet Anda ke sini pas di offline gitu, nanti Anda nggak bisa ikut di pembelajaran offline-nya saat di kampus ya. Seperti itu ya Pak Ardian ya. Bagus sekali pertanyaannya. Mungkin ini menjadi pertimbangan untuk makan yang lain juga. Silakan yang lain. Dari dua pertanyaan tadi bagus-bagus. Mungkin yang lain juga sama ya. Silakan disampaikan terkait dengan kebingungan ya, permasalahan hubungannya dengan kemahasiswaan. Silakan. Oke, dari itu sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.